Haleluya, selamat pagi buat kita semua, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STTP Cianjur, dan buat saudara-saudari yang ikut bersama-sama dengan kami mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih sebelumnya buat para pengurus yang telah mempercayakan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan dalam sesi chapel pada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, langsung saja saya mengajak rekan-rekan semuanya membuka Alkitab masing-masing, tentunya di rumah masing-masing juga. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita tidak membaca semuanya, melainkan kita akan membaca ayat per ayat saja. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan baca ayatnya yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Puji Tuhan. Kita semua telah mengetahui bahwa rekan-rekan semua sudah mengetahui bahwa semenjak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, lalu muncullah kisah Rut ini, mereka masih belum memiliki seorang raja. Karena pada zaman itu bangsa Israel sedang berada dalam sistem pemerintahan teokrasi, di mana Allah sendiri yang menjadi pemimpin mereka, Allah sendiri yang menjadi raja mereka, dan aturan Allah, ketetapan Allah yang berlaku di tengah-tengah mereka. Nah, dalam Alkitab, terlebih-lebih di dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak kisah pemeliharaan yang dilakukan Allah di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Tetapi mengapa dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa bangsa Israel sedang mengalami kelaparan, atau orang-orang Israel sedang mengalami di tanah Israel, tentunya di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, di tanah pusaka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kenapa bisa terjadi kelaparan di sana? Apakah Tuhan sudah tidak mampu lagi memelihara bangsa Israel? Apakah Tuhan sudah tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan bangsa Israel? Apakah Tuhan sudah tidak mampu lagi melakukan mukjizat di tengah-tengah bangsa Israel sehingga bangsa Israel mengalami kelaparan? Bukankah tanah perjanjian tersebut, tanah Kanaan tersebut berlimpah susu dan madunya, adalah tanah yang subur, merupakan tanah yang terbaik? Lalu mengapa mereka mengalami kelaparan? Oke, kita buka di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya 13 sampai 15, saya akan bacakannya. Silakan perhatikan di Alkitab masing-masing, saudara yang terkasih. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Puji Tuhan, ini merupakan janji Tuhan yang sangat-sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Hei bangsa Israel, aku akan mengenyangkan engkau, aku akan memberi engkau makan, bahkan ternakmu sekalipun aku akan memberikan makan, asalkan engkau mau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi janji ini akan diberikan kepada bangsa Israel, akan digenapi kepada bangsa Israel, akan terlaksana bagi kehidupan bangsa Israel jika bangsa Israel mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Sikap mengasihi tersebut diwujudkan dengan cara mengikuti peraturannya Tuhan, mengikuti ketetapannya Tuhan, mengikuti apa yang telah diberitahukan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Maka janji itu dapat tergenapi. Tetapi apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam Hakim-Hakim pasalnya yang 21 ayatnya ke-25, di sana dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel,
Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain, dan mereka tidak menganggap bahwa Tuhan adalah raja mereka, raja yang memerintah mereka. Dikatakan mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Artinya mereka sudah tidak hidup di dalam aturannya Tuhan lagi. Mereka sudah tidak hidup menurut ketetapan Tuhannya lagi. Mereka keluar dari jalurnya Tuhan dan melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, bukan apa yang benar menurut pandangan Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kelaparan. Karena dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Apa akibatnya ketika melanggar perintah Tuhan? Dalam ayat 17, jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu orang Israel, hei bangsa Israel, kalau kamu mengasihi aku dan mengikuti segala perintahku, maka akan ada berkat jasmani kepadamu. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan sebaliknya, maka ada dampaknya juga. Mereka akan mengalami kelaparan, mereka akan mengalami kesengsaraan. Dan itu terjadi di ayat pertama, di ayat yang pertama yang kita baca tadi dikatakan bahwa bangsa Israel sedang mengalami kelaparan, atau di tanah Israel sedang terjadi kelaparan. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa kelaparan terjadi bukan karena Tuhan kejam. Kelaparan terjadi bukan karena Tuhan tidak sanggup mengadakan mukjizat bagi mereka. Kelaparan terjadi bukan karena Tuhan tidak mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi kelaparan terjadi akibat dari perbuatan mereka sendiri, akibat dari tingkah laku mereka sendiri. Dan tentunya kelaparan ini bukan hanya 1-2 hari teman-teman, bukan hanya 1-2 minggu, melainkan kelaparan itu merupakan kelaparan yang sangat hebat pada waktu itu, karena kita melihat dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa ada satu keluarga yang sudah tidak tahan terhadap situasi mereka, yang sudah tidak tahan terhadap kelaparan yang mereka hadapi di Bethlehem, dan akhirnya mereka pindah ke daerah Moab. Siapa mereka? Dalam ayatnya yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Mereka adalah keluarga Elimelek. Lalu yang selanjutnya, dan setelah sampai ke daerah Moab, perhatikan, diamlah mereka di sana. Tadi ayat yang pertama, mereka berencana cuman menetap sebagai orang asing. Mereka menetap sebagai orang asing, dalam tanda kutip mereka cuma tinggal sementara saja. Tetapi dalam ayat yang kedua, dalam kalimat yang tadi dikatakan, setelah mereka sampai di sana, mungkin mereka telah sampai di sana lalu melihat bahwa daerah Moab merupakan daerah yang memiliki kelimpahan luar biasa, atau mereka melihat bahwa daerah Moab adalah daerah yang memiliki kenyamanan secara jasmani, sehingga dikatakan tadinya hanya menetap sebagai orang asing, tapi lama kelamaan mereka memilih untuk berdiam di sana. Berdiam di sana artinya mereka memilih untuk lebih lama tinggal di daerah Moab. Oke, sepintas terlihat tidak ada masalah, sepintas terlihat tidak ada apa-apa, sepintas kita dapat melihat bahwa keputusan yang diambil oleh Melek merupakan keputusan yang oke, keputusan yang tepat, keputusan yang masuk akal, keputusan yang logis. Karena siapa sih yang mau bertahan hidup di daerah yang udah penuh dengan kelaparan? Tentu tidak ada ya. Begitu juga dengan Elimelek. Sepintas kita lihat, oh, tindakan Elimelek itu tepat, tindakan Elimelek itu benar. Ngapain lama-lama tinggal di tanah Israel? Ngapain lama-lama tinggal di Bethlehem? Mendingan pergi aja keluar dari Bethlehem. Ya benar, keputusannya benar, ke daerah Moab. Daerah Moab banyak ini, banyak itu, dan segala macam. Iya benar. Tetapi ternyata ada satu hal yang Tuhan katakan tentang daerah Moab. Ada satu hal yang Tuhan tegaskan tentang daerah Moab, bahkan orang-orang Moabnya sekalipun. Coba kita lihat dalam Ulangan 23 ayatnya yang ketiga.
Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Oke, sekarang kita beralih ke Nehemia 13 ayatnya yang pertama. Nehemia 13 ayatnya yang pertama. Ya, di sana dikatakan, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Tuhan telah tegaskan, Tuhan telah memberikan peraturan, Tuhan telah memberikan ketetapan bahwa hei bangsa Israel, jangan sampai ya orang Moab tinggal di tengah-tengah kamu, jangan sampai ya kamu nikah sama orang Moab, jangan sampai ya orang Moab masuk ke daerah kamu, masuk ke dalam keluarga kamu. Tuhan telah memberikan peringatan, Tuhan telah memberikan peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya? Bukannya bangsa Moab atau bukannya orang Moab yang menghampiri mereka, tetapi mereka yang menghampiri orang-orang Moab, yang menghampiri daerah Moab. Sehingga kita melihat bahwa Elimelek melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Elimelek melakukan apa yang benar menurut pemikirannya sendiri. Dia tidak bertanya dulu ke Tuhan, dia tidak minta petunjuk dulu ke Tuhan. Dia langsung mengambil tindakan-tindakan, dia langsung mengambil satu sikap yang tentunya itu menentang perintah Tuhan. Arti dari nama Elimelek ialah Allah adalah raja, tetapi sikap, tindakan, keputusan yang diambil oleh Elimelek tidak mencerminkan bahwa Allah adalah raja. Malah Elimelek seolah-olah mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan raja di atas segala raja. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesusahan, mereka bukannya cari Tuhan, dia bukannya cari Tuhan, keluarga mereka bukannya cari Tuhan, tetapi Elimelek dan keluarganya malah mencari jalan keluar yang benar menurut mereka, namun belum tentu benar menurut Tuhan. Dan akibatnya kita melihat dalam ayatnya yang ketiga, rekan-rekan semuanya, dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dampak dari melanggar perintah-perintah Tuhan, dampak dari melanggar aturan-aturan Tuhan, Elimelek mengalami kematian. Elimelek mengalami maut yang mencabut nyawanya. Dia mati bukan di tanah pusakanya, dia mati bukan di tanah Israel, dia mati bukan di tanah perjanjian, tapi dia mati di tanah orang asing, di tanah orang kafir, di tanah di mana Tuhan sudah melarang kamu jangan bergaul sama mereka. Tapi akhirnya terjadi hal demikian, saudara yang terkasih. Sama halnya dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan, tapi masih suka melanggar aturan-aturannya Tuhan. Ingat, dari setiap tindakan yang kita lakukan, dari setiap keputusan yang kita ambil, pasti ada dampak-dampaknya. Seperti bangsa Israel, saudara-saudara yang terkasih. Ikut aturan Tuhan akan ada berkat buat kamu. Tidak ikut aturan Tuhan, dampaknya apa? Akan ada kutuk buat kamu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mulai sekarang yang menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan ya kita sendiri. Apakah kita akan berlaku seperti bangsa Israel atau malah kita tetap bertekad sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Kalau kita ingin mengikut Tuhan, maka kita juga harus mengikut peraturannya Tuhan. Oke, saudara terkasih, ternyata tidak sampai di situ saja. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, keduanya mengambil perempuan Moab, yaitu anak-anak dari Elimelek. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Yang menandakan bahwa mereka emang benar-benar berdiam di sana, bukan hanya menetap sebagai orang asing, tapi emang benar-benar berniat untuk berdiam di sana sehingga lebih dari 5 tahun. Oke, kira-kira 10 tahun lamanya, ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan keluarga ini tidak hanya sampai di Elimelek saja. Ternyata anak-anaknya juga mengikuti jejaknya. Sudah tahu firman Tuhan berkata jelas, jangan sampai kamu mengambil atau jangan sampai orang Moab berada di tengah-tengahmu. Tetapi anak-anaknya malah mengambil istri dari
tengah-tengah orang Moab tersebut. Dan apa yang dampaknya kemudian lagi? Dikatakan mereka pun keduanya mati mengikuti jejak ayah mereka. Sepintas kalau kita pikirkan ya, saudara-saudari, rekan-rekan semuanya, sepintas kalau kita pikirkan, berbuat semau-maunya kita tuh enak ya. Berbuat semau-maunya kita itu wah, enak banget, nyaman banget, nggak ada yang ngekang, nggak ada yang atur-atur, bahkan tidak ikut peraturan itu merupakan suatu kenyamanan bagi kita. Sama halnya dengan peraturan sekarang, kudu pakai masker kalau keluar rumah, harus rutin melakukan 3M. Itu kalau kita tidak lakukan atau kalau kita tidak turuti peraturan itu, mungkin kita akan merasakan kenyamanan. Namun itu kenyamanan sesaat. Contoh misalnya jalan-jalan nggak pakai masker. Mungkin kita merasakan kenyamanan, aduh akhirnya hidungku bisa menghirup udara yang bebas. Aduh enaknya, nggak pengap lagi. Tetapi kalau ketahuan razia, mungkin kita yang tidak memakai masker akan disuruh sapu jalanan, akan dikenakan denda, bahkan lebih parahnya kita akan tertular penyakit. Ya, emang nyaman sesaat. Tidak ikut peraturan itu emang nyaman sesaat, tapi dampaknya sangat besar, teman-teman. Begitu juga dengan peraturan yang Tuhan buat. Kalau pemerintah saja bisa membuat peraturan demi kebaikan kita, apalagi Tuhan yang telah merancangkan segala kebaikan-kebaikan untuk kita terima sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, saudara-saudari, rekan-rekan semuanya, mari kita belajar meninggalkan zona nyaman kita untuk tetap tinggal di dalam zona amannya Tuhan. Puji Tuhan, dalam ayat yang ke-6, ayat terakhir pada saat hari ini, dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, yaitu Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Rut, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dalam ayat 6 terjadi perubahan yang sangat besar. Walaupun tadinya Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi bagi bangsa Israel, tapi ketika bangsa Israel bertobat, umat Tuhan bertobat, berseru kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup mata ya teman-teman. Tuhan tidak menutup telinga, Tuhan tidak menutup mata, tapi Dia akan melihat bahwa kalau kamu benar-benar bertobat, oke, aku akan balik ke kamu gitu ya teman-teman. Jadi Tuhan itu penuh dengan kemurahan hati yang sangat luar biasa. Walaupun bangsa Israel berulang-ulang kali melanggar perintahnya, tetapi kemurahan Tuhan tetap ada bagi mereka. Sehingga dikatakan di sini bahwa Naomi mendengar bahwa Allah telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Perubahan pertama itu Tuhan kembali memperhatikan umatnya. Tuhan itu penuh dengan kemurahan dan tidak akan membiarkan umatnya tinggal terus di dalam kemalangan dan kemelaratan. Nah, lalu perubahan yang kedua itu Naomi berkemas. Ketika dia mendengar tersebut, dia tidak mau berlama-lama lagi. Dia bergegas kembali ke Bethlehem. Arti dari nama Naomi ialah kemanisan, tetapi berbeda dengan realita yang ia hadapi malah hal-hal yang penuh dengan kepahitan. Tapi ketika ia mendengar bahwa Allah sudah berkemurahan, bahwa Allah telah menunjukkan kemurahan hatinya kepada bangsa Israel, ia pun bergegas kembali. Yang tadinya sudah putus asa, yang tadinya sudah hilang semangat mungkin karena apa yang ia alami itu membuat harapannya pupus. Tetapi ketika ia mendengar tentang kemurahan Tuhan, maka ia cepat-cepat meninggalkan Moab, cepat-cepat meninggalkan masa lalunya dia, cepat-cepat meninggalkan hal-hal apa yang ia alami, hal-hal kelam yang ia alami, hal-hal pahit yang ia alami, dan ia bergegas pergi ke Bethlehem untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, rekan-rekan semuanya, sekali lagi saya ingin pertegas bahwa peraturan-peraturan Tuhan bukan untuk mempersulit kita, melainkan untuk mempermudah kita menerima berkat-berkat jasmani, menerima berkat-berkat rohani, bahkan menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan saya, untuk kebaikan rekan-rekan, dan untuk kebaikan saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan. Untuk itu, marilah kita tetap hidup di dalam peraturan dan ketetapan-Nya Tuhan. Marilah kita tetap setia menjalankan apa yang Tuhan telah tetapkan. Jangan sampai melanggar, jangan sampai kita melenceng dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Sehingga kehidupan kita tetap diberkati, tetap dilimpahi, baik secara jasmani maupun terlebih-lebih secara rohani. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam peraturan-Mu, tetap mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu, bahkan tidak pernah keluar dari segala ketetapan yang telah Engkau berikan bagi kami semuanya Tuhan. Berkati rekan-rekan hamba, berkati saudara-saudari hamba dimanapun mereka berada. Lindungi mereka, Engkau jagai mereka, bahkan keluarga besar mereka, pelayanan mereka Tuhan. Tolong, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami akhiri chapel ini. Haleluya. Amin.